Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muhammad bin Umar bin Ali. Nawawi Ali. Izin bin Umar. Wa furuhim wa usulihim wa masyayikhim ajma'in syuri lailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama dengan kami di kajian Mampir. Alhamdulillah, kita baru memulai satu tradisi baru, yakni pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Malam hari ini kita mengalap berkah dari rumahnya Bang Samhari. Tuan rumahnya tidak ada. Ini dia. Lupa ucapan terima kasih kepada donatur. Oh iya, ucapan juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyediakan berbagai hal, dan yang terpenting dari hal-hal yang disediakan di sini adalah kopi dan sebagainya. Baik, kita langsung saja ke satu pembahasan lanjutan dari kitab Nurul Dolam, syarah dari kitab Aqidatul Awam. Kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kitab Aqidatul Awam sendiri itu ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Di kitab saya ini di halaman 108. Oh iya, untuk pertemuan kali ini terkait dengan teksnya itu tidak kami baca seutuhnya karena ada beberapa penjelasan yang sepertinya tidak perlu disampaikan. Ketika baca selesai gitu ya. Iya, boleh, karena boleh. ini karena supaya lebih ringkas. bersifat teknis. Artinya kalaupun dijelaskan itu tidak memberikan faidah yang begitu berarti lah kira-kira. Maksudnya yang nulis tidak penting gitu. Enggak. Kepada pendengar. Ini sudut pandang untuk pendengar. Mendengar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan entertain berarti ini. Ya, betul. Jadi kalau kita jelaskan kajian apa ini gitu kan. Repot juga. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fi madadihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan di bait ke berapa kemarin itu? Di bait ke 16, 17, 18, 19. Kemarin sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Bayu Arifin. Ustadz Bayu Maulana terkait Karena dengan Ustadz Ayub namanya. si Bayu ya. Kalau mau digutak-gatik apa? Matu itu kayaknya Ayub. Ayub Maulana. Menjelaskan terkait dengan nama-nama para nabi yang wajib kita imani, yakni ada 25 ya. Nah, di sini ada penjelasan tambahan bukan tambihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun Nazim. Sayyid Ahmad Marzuki menjelaskan kullu muttaba. Kemarin kan baitnya itu di bait yang ke-16, Ma'adamun Idrisun Nuhun Huduma Sholih wa Ibrahimu kullu muttaba. Kullun muttaba. Kullun muttaba itu artinya semua yang diikuti. Maksud dari kullun muttaba itu adalah kullun minal madhkurin, yakni semua nabi yang telah disebutkan. Nabi Adam, Idris dan seterusnya itu. Aujaballahu ala ummatihi, yang Allah wajibkan kepada umatnya ayat tabi'u fi amrihi wa nahihi,
yang mana Allah mewajibkan mereka, para umatnya, masing-masing dari umat para nabi itu untuk mengikuti mereka fi amrihi wa nahihi, baik dalam segi perintah ataupun larangan. Jadi misalnya umatnya Nabi Idris, nah itu diperintahkan untuk mengikuti apa-apa yang diperintah oleh beliau dan juga yang dilarang oleh beliau, kira-kira begitu. Wa ala kulli mukallafin, dan juga Allah mewajibkan kepada semua mukallaf ayat takidah untuk meyakini wasfahu, sifat-sifat mereka bin nubuwati war risalah, dengan nubuah dan risalah. Fahuwa takmilun lil bait, dan ini kullun muttaba itu adalah termasuk dari penyempurna bait. Kenapa kok dikatakan penyempurna bait? Karena inti dari bait ke-16 sampai ke berapa tadi, 19, itu ingin menjelaskan tentang nama-nama para nabi. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi bahwa bait kullun muttaba itu adalah sebagai penyempurna dari bait. Nah, berkenaan dengan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, dijelaskan di dalam kitab, biar ada tambahan dikit kan. Di dalam kitab ini, kitabnya Syekh Abdullah Al-Haruri, yakni judulnya itu Syarhul Qawim. Di Syarhul Qawim itu dijelaskan bahwa di antara para nabi yang 25, nabi pertama yang diutus kepada orang-orang kafir adalah Nabi Idris. Nabi Idris itu yang pertama. Jadi di masanya Nabi Adam, kemudian di bawahnya ada Nabi Sith, kemudian setelah itu baru ada Nabi Idris. Di Nabi Adam sama Nabi Sith ini tidak ada orang kafir, tidak ada. Kekafiran itu muncul di masanya Nabi Idris alaihi salam. Jadi beliau itu termasuk nabi yang pertama kali diutus kepada ini orang-orang kafir, dan mereka itulah, yakni orang-orang kafir tersebut adalah orang yang kemudian disebut dengan kaum jahiliyah yang pertama. Nah, jadi kekafiran itu muncul di masa itu. Kemudian yang kedua di sini dijelaskan kullun minal madzkurin aujabahullahu ala ummatihi yatabawu fi amrihi wa nahihi. Saya ingin jelaskan terkait dengan ini, perbedaan antara para nabi dengan para rasul. Kalau yang umum diketahui itu kan, kalau rasul itu berarti orang yang mendapat wahyu, kemudian mereka diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Nah, ternyata oleh Syekh Abdullah Ad-Dauri itu disalahkan. Loh, kok bisa? Definisi itu kata beliau itu sangat fatal dan jauh sekali untuk membedakan antara para nabi dengan para rasul. Oke, menarik. Terus yang betul itu gimana? Kata beliau, perbedaan antara rasul dengan nabi itu adalah kalau rasul seperti tadi, jadi dapat wahyu dari Allah, kemudian mereka diperintahkan untuk menyampaikan, dan posisi mereka adalah menggantikan syariat nabi-nabi terdahulu. Oke. Itu poin intinya ya. Poin intinya di situ, pembedanya itu di situ kira-kira. Sementara Tapi para ada yang nabi agak janggal nanti saya sampaikan. Iya, sementara para nabi tidak, kata beliau. Para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian mereka itu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada umat-umatnya, kepada kaum-kaumnya. Tetapi mereka itu hanya meneruskan syariat dari nabi-nabi terdahulu. Itu kalau nabi. nabi. Kalau nabi itu intinya hanya meneruskan syariat terdahulu, sementara kalau rasul tidak. Itu menasah atau mengganti syariat-syariat dari para nabi terdahulu. Tapi nanti boleh dibaca lagi, takut Anda yang salah paham. Oh tidak. Apa dalilnya? Dalilnya itu Karena agak janggal. Di Quran surat Al-Hajj ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Kami tidak mengutus seorang rasul min qablika dari sebelum Nabi Muhammad sudah. Mir rasulin, dari rasul, wala nabiyyin, dan dari nabi kami tidak mengutus para rasul dan para nabi sebelummu illa idza tamanna, kecuali apabila ia mempunyai keinginan maksudnya itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Berarti dengan begitu kan para rasul dengan para nabi juga menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih, yang mana setelah itu setan itu mencoba untuk menggoda mereka atas apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi kalau kita lihat di ininya, di mana di asbabun nuzulnya,
ayat ini sebenarnya ingin menceritakan satu momen di mana Nabi itu ingin menyampaikan firman Allah, kemudian setan itu menggoda dengan menyisipkan kalimat-kalimat yang itu bukan berasal dari Allah. Sehingga kalimat tersebut ketika didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka mengira bahwa itu berasal dari Nabi Muhammad. Nah, yang menarik itu di sini. Di mana? Di mana? Sebagian orang menganggap bahwa bisikan-bisikan setan itu maksud dari setan menyisipkan kalimat-kalimat ini kepada Nabi Muhammad ketika beliau itu ingin menyampaikan wahyu adalah iblis itu atau setan itu mengucapkannya melalui lisan Nabi. Gimana? Jadi iblis itu kan ketika Nabi ingin menyampaikan wahyu, Oke. iblis ini kan ingin mengganggu, menggoda Nabi dengan menyisipkan kalimat-kalimat yang itu sebenarnya bukan wahyu dan itu juga menyesatkan. Nah, sebagian kalangan itu ada yang menganggap bahwa itu momen di mana setan menyampaikan sesuatu melalui lisannya Nabi. Berarti maksudnya Nabi mengikuti ucapan setan gitu. Bisa jadi maksudnya adalah Nabi mengikuti maksud setan, atau bahasa kasarnya Nabi itu kesurupan setan. Loh, bahaya. Kalau yang pemahaman saya biasanya itu ketika Nabi menyampaikan satu ayat, pertama kali membacakan salah satu ayat yang baru turun, lalu setan itu juga mengucapkan satu kalimat di antara kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi, sehingga oleh mustami, para mendengar, dikira kalimat yang diucapkan oleh setan itu adalah sesuatu yang keluar dari lisan Nabi, padahal bukan. Iya, betul. Yang pernah saya ketahui begitu ya. Dan tidak ada faktanya yang benar itu adalah, jadi ketika Nabi menyampaikan wahyu, kemudian di tengah-tengah itu beliau ada sedikit jeda. Di jeda itulah kemudian setan itu memanfaatkan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan Quran, dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Jadi bukan kemudian setan itu meminjam lisan Nabi untuk menyampaikan yang itu bukan wahyu, bukan begitu. Bahkan Imam Ar-Razi sendiri mengatakan dengan tegas bahwa barang siapa yang meyakini seperti itu kafir. Belum. Ini juga kalau dilihat di Gharibul Qur'annya kalimat al-qasyaiton, di sini keterangannya wa du'a fi qulubi awliyaihi al-wasawis. Jadi memang setan melemparkan secara asal katanya. Meletakkan. Nah, jadi setan itu meletakkan sesuatu di hati para walinya, itu was-was. Artinya di situ memang bukan Nabi mengikuti apa yang diucapkan setan, tapi setan menyisipkan kalimat. Iya, menyisipkan kalimat. Tapi kalimat yang disisipkan itu bukan Nabi yang mengucapkan. Iya, itu maksudnya. Itu poinnya. Jadi poinnya adalah kalimat dari setan itu bukan Nabi yang mengucapkan. Tetapi dengan cara tertentu sehingga orang-orang kafir itu mendengar kalimat itu dan mereka itu bahagia. Kenapa? Karena nama Tuhan mereka itu tidak dicela. Jadi tidak ada hari di mana kecuali hari ini Nabi Muhammad itu tidak mencela Tuhan kita, begitu. Terus itu menjadi dalil gimana tadi? Apa ya? Ayat ini menjadi dalil bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa Nabi pun itu menyampaikan wahyu. Oh gitu. Kesana arahnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyayatinu fi umniyati. Syaitonu ya. Oh ya, syaitonu, betul. Jadi itu ayat yang dijadikan dalil bahwa tidak hanya para nabi tetapi juga para rasul menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya. Oke, di sisi itu saya sepakat. Memang ada kemungkinan ke arah sana. Tapi ketika ada penekanan bahwa Rasul itu yang menjadi pembeda dengan Nabi adalah ketika diutus seorang Rasul, maka Rasul itu akan menasakh syariat sebelumnya, akan mengganti syariat sebelumnya. Nah, di sini yang agak janggal saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nabi Musa dan ada saudaranya Nabi Harun. Kan sama-sama seorang Rasul. Sama-sama Rasul nih. Dua orang ini, beliau ini. Yang itu Nabi Harun kan tidak dalam rangka mengganti syariatnya Nabi Musa. Ya betul. Setahu saya, sependek pengetahuan saya. Atau barangkali ketika itu dalam arti ketika Nabi Musa hidup,
Nabi Harun masih seorang nabi. Belum rasul. Mungkin, ya mungkin juga ya. Ada penegasan nggak dari Abdullah Al-Harawi tadi milih mengkategorikan 25 ini dan Rasul atau ada yang Nabi ada yang Rasul? Nabi dan Rasul. Bahkan ini beliau di situ menjelaskan bahwa sebagian kalangan Wahabi itu menolak anggapan bahwa Nabi Adam itu adalah seorang nabi. Beliau sampai menjelaskan begitu. Jadi pendapat yang benar itu adalah Adam itu adalah seorang nabi. Bukan Rasul. Hah? Tidak termasuk Rasul. Enggak, bukan. Maksudnya ya Rasul juga itu iya, Rasul. iya. Jadi Nabi Adam Kira-kira kan demikian. nabi sekaligus Rasul. Nah, iya betul. Itu yang sudah kita sepakati kayaknya. Kalau memang masih disepakati. Iyalah, apakah akan menggoyahkan kesepakatan kita yang lalu-lalu ya kan? Kalau kemarin-kemarin kan udah setitik itu. 25 ini Nabi plus Rasul. Nabi plus Rasul ya Dan betul. ketika muncul pendapat tadi, apakah menggeser? Enggak, tidak menggeser. Justru beliau itu menguatkan bahwa Nabi Adam itu tidak sebagaimana pendapat dari orang-orang Wahabi. Sebagian orang-orang Wahabi yang mengatakan Nabi Adam itu wali. Jadi bukan nabi atau bukan rasul. Wali saja ya. Iya. Ini beliau agak ganas di situ ketika membahas tentang Wahabi. Oknum Wahabi betul. Kemudian wa ala kulli mukallafin ayat takida wasfahu bin nubuwah war risalah. Kita juga diwajibkan oleh Allah semua mukallaf ya, semua mukallaf untuk meyakini sifat-sifatnya. Nah, makanya dengan demikian perlu kita tegaskan bahwa sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan para rasul itu 4. As-sidq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi kalau ada kisah-kisah yang kemudian mengarah kepada kecacatan para nabi dari 4 sifat itu terutama, maka bisa dipastikan kisah itu keliru, tidak bisa dibenarkan. Kita sudah banyaklah mengulas terkait dengan kesalahpahaman itu di kajian-kajian sebelumnya. Sebenarnya ada lagi yang menarik. Menarik, yang mana? Terkait dengan predikat atau penilaian nubuah dengan risalah, penyifatan nubuah dengan risalah. Jadi nubuah itu adalah penyifatan yang hanya khusus untuk manusia. Oke. Sementara risalah itu boleh kepada manusia, boleh kepada malaikat. Jadi malaikat itu juga bisa dipredikasi Rasulullah. dengan rasul. Iya, Rasulullah. Iya betul. Disebut rasul. Dan malaikat Jibril alaihissalam itu adalah rasul antara Allah dengan para nabi dan antara Allah dengan para malaikat. Tapi kalau beda lagi ini kan gelar ulama. Kalau kata sebagian orang kan ulama itu bisa manusia, bisa hewan. Ingat? Oh iya. Itu video lawas itu udah lama. Siapa ya bilang itu lupa deh. Apa Nur Sugi? Sugi, kayaknya Sugi. Semoga Allah memberikan beliau hidayah. Amin. Amin enggak nih? Amin lah, kebaikan. Binubuh risalah. Oke, kemudian poin penting lain di halaman 109. Wa makna qaulun nadim, sementara makna dari pernyataan pernyataan Sayyid Ahmad Marzuki yakni wa toha khotim gitu ya. Jadi Nabi Muhammad Toha itu yang dimaksud adalah nabi terakhir, nanti disebutkan di sini. Ai anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin, khatamul anbiya wal mursalin. Jadi beliau itu adalah apa bahasanya itu? Saya kok ingat bahasa Maduranya, pungkasan. Khotim berarti. Khotim itu nabi terakhir lah. Pamungkas ya betul. Beliau itu adalah yang terakhir dari para nabi dan para rasul. Fala nabiyya ba'dahu abadan. Tidak ada nabi setelah beliau abadan selamanya. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian muncul mengaku diri sebagai nabi. Tapi sebelum kita menilai wah ini nabi atau bukan, kita lihat tampangnya dulu. Kembali ke penjelasan minggu lalu itu. Nah, setelah saya cari-cari tadi referensinya ada di kitabnya Syekh Abdullah Rauri, itu berdasarkan hadis ternyata. Ya.
Jadi Nabi itu pernah bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti. Jadi Allah tidak akan mengutus nabi kecuali wajahnya ganteng, suaranya bagus. Wa inna nabiyakum Taufik nih kayaknya nih. Taufik masuk. wa inna nabiyakum hasanuhum wajahan wa hasanuhum sautan. Jadi beliau itu, para nabi dan para rasul adalah orang yang paling ganteng wajahnya dan paling bagus, paling merdu suaranya. Ustaz Taufik, nama Facebooknya apa Ustaz? Barangkali ada yang mau silaturahmi. Pas saya lihat ada beliau waktu itu bikin satu qiraah itu Ustaz Taufik itu kan. Kalau dilihat dari ciri-cirinya. Baru-baru ini tadi saya dengarkan bareng sama istri saya, Ustaz Taufik membaca surah Fatihah dengan nada nahwan. Masya Allah. Ya. Tahu juga saya. Kalau dilihat dari ciri-ciri yang satu itu, jadi yang paling bagus suara kayaknya Ustaz Taufik gitu. Tapi setelah lihat syarat satunya lagi itu kan, di sini itu kan yang paling ganteng wajahnya kan. Oh kayaknya enggak lah. Karena lebih ganteng saya dikit kan. Enggak, maksudnya kan ini apa? Ahsanuhum kan. Jadi yang paling ganteng gitu. Iya. Manu akal. Nah, jadi ingat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syari'atuhu baqiyatun ila qiyamis saah. Kemudian syariatnya Nabi Muhammad itu akan terus berlaku sampai hari kiamat. Nasihun li syariati ghairihi. Yang mana syariat tersebut itu menasah atau mengganti syariat-syariat sebelumnya atau selain Nabi Muhammad. Wala yansahuha syariatu ghairihi. Syariat Nabi itu tidak akan dihapus oleh nabi-nabi yang lain. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu sekaligus juga menghapus beberapa syariat dari nabi-nabi terdahulu, dan keberadaan Nabi Muhammad dengan membawa syariat tadi itu tidak akan dihapus oleh nabi-nabi yang lain. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi, lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Jadi umatnya Nabi, syariatnya Nabi itu akan terus tegak sempurna atas perintah atau atas amar dari Allah. Maksudnya adalah ad-dinil haq. Maksudnya adalah agama yang baik. Jadi berdasarkan agama yang baik, agama yang benar. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Mereka tidak akan celaka oleh orang-orang yang khalafahum, itu orang-orang yang menyelisihi atau orang-orang yang menentang, hatta ya'ti amrullah, sehingga datang perintah dari Allah. Menarik nih, dia pakai kalimat yang sama tapi maknanya yang berbeda. Sama-sama menggunakan kata amrillah, tapi satunya bermakna ad-dinil haq, satunya bermakna as-sa'ah. Sa'ah, ya betul. As-sa'ah. Jadi maknanya adalah sa'ah. Oh ya, terkait dengan syariat Nabi. Oh, lanjut aja. Terakhir ini. Wala yuskilu dzalika binuzuli sayyidina Isa alaihi salam. Penjelasan itu kemudian bahwa datangnya Nabi membawa syariat, kemudian syariatnya Nabi tidak akan dihapus oleh nabi-nabi yang lain atau nabi-nabi sebelumnya, itu tidak yuskil, tidak bertentangan, tidak disangkal binuzuli sayyidina Isa alaihi salam, dengan diturunkannya Nabi Isa alaihi salam fi akhir zaman, di akhir zaman nanti, li'annahu innama yanzilu hakiman bi syariati nabiyina wa muttabi'an lahu. Karena Nabi Isa itu turun, datang beliau itu sebagai hakim dengan menggunakan syariatnya Nabi Muhammad dan mengikuti syariat tersebut. Jadi nanti Nabi Isa yang turun itu, beliau datang menjadi hakim, dan dalil yang digunakan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yunafi dzalika, hal itu tidak menegasikan, tidak kontradiktif, annahu hina nuzulihi yaqumu bi raf'il jizyah an ahlil kitab. Syariat diutusnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam itu tidak kemudian menegasikan bahwa beliau itu menetapkan hukum
ketika beliau menetapkan hukum untuk menghapus pajak jizyah, itu pajak kan ya, an ahli kitab, dari ahli kitab, wala yuqbalu minhum illal Islam awis saif, dan mereka itu tidak akan diterima oleh Nabi Isa illal Islam, kecuali Islam atau saif, mati itu. Jadi pilihannya dua itu. Jadi Nabi Isa turun menetapkan, menjadi hakim, menetapkan hukum berdasarkan syariat Nabi. Kemudian salah satunya adalah menghapus pajak tadi itu, min ahli kitab, dari ahli kitab. Mungkin yang dimaksud ini apa? Saya lupa istilahnya apa itu. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Di gereja-gereja itu ada semacam pajak memang. Jadi umat-umat itu dikenai pajak. Nah, saya beringat waktu itu beberapa hari yang lalu sempat ngobrol dengan kawan. Jadi ada pajak sekian persen yang itu sangat sangat jauh berbeda dengan zakat yang kita keluarkan. Kalau zakat kita itu kan cuman ini kan, cuman sekian persen, 2,5. Mereka itu lebih dari itu. Mungkin pajak itu yang dimaksud, atau mungkin pajak yang lain, pajak negara. jadi apa? Kalau pajak negara besar gitu. Mungkin itu yang dimaksud, mungkin. Dibeli kue aja ada pajaknya tuh di kita deskripsinya. PPN. Sejak saya lihat stand-up-nya ini, siapa Panji Pragiwaksono, saya langsung benci dengan istilah PPN. Karena beliau memaknai PPN dengan istilah yang tidak enak untuk didengar. Jadi pilihannya cuma dua, Islam atau mati. Kira-kira begini. Lianna nabiyana akhbarona, karena nabi kita ini mengabarkan bi annahu mughayyatun ila nuzul Isa, bahwa pajak itu akan diberlakukan minimal maksimal sampai Nabi Isa turun. Jadi penghapusan pajak oleh Nabi Isa tadi itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Fa hukmu bidzalika, Nabi Isa menghukumi hal itu innama huwa bi syariati nabiyina, itu berdasarkan syariatnya Nabi kita. Lidzalika qala Aud al-Humrawi. Oleh karena itu Imam Aud al-Humrawi mengatakan, fa syar'u Toha Ahmad al-Mukhtar bakin liyaumil hasri wal qoror. Syariat Nabi Muhammad yang terpilih akan tetap berlaku bakin liyaumil hasri wal qoror, pada hari kiamat. Nah, kira-kira begitu. Poin tambahannya, tadi kan dijelaskan di sini bahwa syariatnya Nabi tidak akan ini. Para rasul itu diutus, kemudian mereka itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Nah, apa saja perbedaan antara syariat kita yang sekarang, misalnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan syariat nabi-nabi terdahulu? Setelah saya rangkum tadi itu ternyata ada 6 setidaknya yang saya temukan perbedaan antara syariat kita dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Pertama, terkait dengan waktu sholat. Jadi nabi-nabi terdahulu sebagian ada yang diwajibkan oleh Allah, yakni dari kalangan Bani Israel itu 2 waktu. Mereka wajib sholat, wajib beribadah itu 2 waktu. Ada sebagian nabi yang lain yang mana mereka itu diwajibkan untuk melakukan ibadah sebanyak 50 waktu. Itu penjelasan dari tadi Syarhul Qawim itu. Kemudian yang kedua terkait dengan takaran zakat. Kalau kita itu kan 2,5%. Sementara di syariat nabi terdahulu itu ada yang diwajibkan oleh Allah mengeluarkan zakat sebanyak 25%. Seperempat. 25%. Banyak itu. Jadi kita ini udah sangat-sangat digaransi oleh Allah. Dalam arti, udahlah kita ini dijadikan sebagai umat Nabi yang terbaik di satu sisi. Kemudian di sisi lain ada banyak keringanan dalam syariat-syariat yang disampaikan oleh beliau. Siapa tadi yang 25? Enggak disebutkan sama beliau. Enggak disebutkan. Mungkin karena usia hidup lebih panjang juga kan? Boleh jadi, atau mungkin ketika itu masih transaksinya masih pakai dirham dengan ini apa? Dinar. Dirham dengan dinar itu. Sehingga nilainya kan tinggi kan. Boleh jadi begitu, boleh jadi. Kemudian yang ketiga di syariat terdahulu, umat Nabi terdahulu, jadi orang yang membunuh itu berhak untuk dibunuh. Kemudian yang keempat terkait dengan pernikahan. Misalnya, kalau di sini disebutkan di Syarhul Qawim itu,
bahwa syariat di zamannya Nabi Adam misalnya itu boleh menikahi saudara kandung. Kenapa? Karena gak ada orang lagi. Oh, penting tuh. Gimana? Boleh menikahi saudara kandung Di zamannya? di zamannya Nabi Adam. Oke. Sementara di syariatnya Nabi kita ini kan tidak diperbolehkan. Di Syarhul Qawim. Di Syarqawim ya. Oke, menarik, itu penting. Kemudian yang kelima, ini yang tidak kalah repot ya, terkait dengan tempat sholat. Jadi umat-umat terdahulu kalau diwajibkan untuk sholat, untuk beribadah, mereka itu harus beribadah di tempat khusus, tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Kalau bahasa sekarang mungkin entah itu masjid atau musola. Sementara kalau beribadah di tempat-tempat selain itu, misalnya di kamar atau di rumah atau di pasar atau di padang gurun misalnya begitu, gurun pasir itu tidak sah. Harus di tempat yang khusus untuk beribadah. Nah, Kalau misalnya di rumah ada mihrab gitu ya? di rumah ada mihrab khusus Ya, untuk ini. musolanya lah. Ada musola. Tidak masalah, pokoknya ada tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Oh, gitu. Nah, kapan syariat itu dinasah atau diganti, dalam arti umat terdahulu itu boleh sholat di mana saja, yakni setelah Fir'aun itu menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Oh enggak, berarti tempat ibadah. Jadi kalau rumah ada mihrabnya itu kayaknya kalau dari penjelasan ini tidak boleh. Jadi kapan diperbolehkan untuk sholat di mana saja itu? Ketika Fir'aun menghancurkan tempat-tempat ibadah itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tayamum. Kalau kita mau berwudu, kemudian tidak ada air, maka tidak ada air dalam arti kita udah nyari ya, kanan kiri depan belakang gitu, dengan jarak sekian kilometer gitu. Udah nyari nggak ketemu, itu nggak boleh tayamum. Nggak boleh tayamum. Jadi mereka itu harus beribadah, harus berwudu dengan air, bersuci itu dengan air. Jadi kalau ketika mau sholat tidak ada air, waktu sholat itu harus ditunda dulu, nyari air sampai ketemu. Kalau yang ada hanya air mata dan air keringat, karena nyari udah tidak ketemu. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk tayamum. Atau mungkin di zaman dulu itu tidak ada syariat tayamum. Kalau di kita kan sudah sangat enak kan, di rumah sakit misalnya, ada halangan tertentu, kita diperbolehkan untuk tayamum. Kalau sakit parah misalnya, kita boleh tayamum dan seterusnya. Udah. Hah? Kurang satu lagi, Pak. Apanya itu? Najis. Hari akan bisa potong kalau di kain. Oh, banyak kalau begitu. Ada. Kalau itu juga mau dibahas, termasuk juga Nambah angka tadi kan 6. Oh, 6, ya betul. Harus Oh. dipotong dari dia mana Musa itu ya. ya. Nah, walhasil kalau kita mau membandingkan syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad dengan syariat terdahulu, itu jauh lebih enak aturan-aturan syariat yang sekarang ini. Artinya kalau begitu, ketika kita malas ibadah, keterlaluan. Ini materi Isra Mi'raj ya? Hah? Ceramah Isra Mi'raj. Kantong halaman berapa nih? Karena kadang untuk rajin itu kita perlu pembanding ya kan. Oh iya. Kita yang sekarang udah secukup itu ibadahnya misalnya. Karena ada yang digusuk misalnya. Mau zakat perhitungan itu, udahlah. Seringan itu kan. Masih mau dicari celah-celahnya. Kayaknya zakat pakai kurma satu boleh. Oh, itu keterlaluan itu. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup di bab yang dijelaskan sama Syekh Abdullah itu, beliau Syekh Abdullah Al-Haruri menyampaikan terkait dengan salah satu hadis yang menjelaskan bahwa jangan membeda-bedakan antara para nabi. Di hadisnya itu berbunyi la tukhayyaru bainal anbiya. Jangan beda-bedakan antara para nabi. Jadi nabi-nabi yang ada itu jangan beda-bedakan. Apa maksudnya? Maksudnya di situ adalah jangan membedakan para nabi berdasarkan akal semata. Artinya kata beliau, kalau mau membedakan derajat para nabi itu harus berdasarkan wahyu.
dan tidak mengurangi rasa hormat dan tanpa takdim kami. ya betul, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Jadi misalnya ketika kita mendengar kisah-kisah, katakanlah misalnya kisahnya Nabi Idris, kemudian mendengar lagi kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini kok kayaknya lebih parah begini-begini, sehingga akal kita menyimpulkan oh kayaknya lebih mulia Nabi Ayub. Atau karena satu kisah itu kemudian relate dengan hidup kita, misalnya kisahnya Nabi itu, misalnya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya istri 2 itu kan, Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar itu kan. Istrinya Nabi 2 baik-baik semua. Terus Relate dengan kita misalnya. kita kalau mau nyindir seseorang langsung bilang relate dengan kita. Oh, Nabi Ibrahim yang paling keren misalnya, dibandingkan Nabi yang lain. Enggak begitu, enggak pakai akal itu. Jadi kalau mau membandingkan derajat para nabi, itu harus berdasarkan wahyu. Dan dengan penjelasan ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mengatakan Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia di antara para nabi yang lain, maka itu sah. Kenapa? Karena berdasarkan wahyu. Kira-kira jangan kemudian ketika kita mengatakan nabi yang paling mulia yakni Nabi Muhammad SAW misalnya begitu, kita kemudian menolak, oh, jangan membanding-bandingkan, tiba-tiba begitu tanpa tahu maksudnya. Nah, barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada tambahan? ya. Baca sedikit lagi ini sih saya. Oh ya, apa itu? Sema'alam anna audu ajami asma'il anbiya Oh iya, ajamiyatun. Jadi baru tahu juga saya. Illa arba'ah fahiyya arabiyah. Sini dijelaskan bahwa nama-nama para nabi itu semuanya ternyata nama-nama ajam, bukan atau Arab, non-Arab, non-Arab. kecuali 4 yang Arab. Wahya Muhammadun wa Hudun wa Salihun wa Syuaibun. Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. 3 itu artinya berarti kayak Nabi Musa itu kan sah-sah saja kita bilang Nabi Moses gitu ya. Ya, itu dia. Nabi Joseph, Nabi David. David. Sah-sah saja berarti ya. Ada kawan rekan guru di tempat saya ngajar itu namanya David. Oh, David. Iya. Bukannya Agus itu bukan? bukan. David itu. Saya bilang, oh ini nabi. Ini ketawa karena tahu kan David Daud itu sama itu. Iya. Itu aja sih. Penjelasan berikutnya terkait terkait Huir Munsorib. Penjelasan yang begitu itulah. Oke, sementara itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke kajian fikih kepada Ustadz Abdullah Nuriman Hasan, dipersilahkan. Abdul Al-Huri tadi kan. Ya Allah. Kalau bahasa beliau beda lagi. Ini Kebaikan. iya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. Manu kakak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Kembali lagi saya mentakkid menegaskan pengucapan dari kami selaku anggota kajian mampir, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairul jaza kepada donatur-donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk keistiqomahan kajian persepekan ini setiap malam Kamis. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih berlimpah sesuai dengan pamflet yang sudah kami syiarkan ke seluruh dunia. Iya, Zah. Maksud ini kan seluruh dunia, Zah. Iya. Dunia. Tapi tidak sampai ke alam akhirat. Tidak. Kesannya. Kembali kita mengkaji fikih sesuai dengan request dari Al-Ustadz Ayub Maulana ke Bayu. Ustadz Bayu Maulana kemarin harus kita tegaskan tentang tahakkukul muqtadi ya Ustadz ya. Oh iya. Iya. Masih dalam fardu-fardunya wudu, cuman di sini lebih menerangkan kembali betapa pentingnya tentang niat ini. Salah satu fardunya wudu itu adalah niat. Di sini diterangkan di dalam kitab Takrirat ini mengenai niat. Faidah, di situ ada keterangan itu. Faidah.
Yata'allaku bin niyati sab'atu ahkam majmu'atun fi qawli ba'dihim. Jadi tentang niat ini ada 7 hukum. Kalau berbicara niat tidak lepas dari 7 hukum. 7 macam hukum yang disimpulkan atau disyairkan oleh beberapa ulama, sebagian ulama, sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman faza biha wala wasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Intinya, niat itu ada 7 hukum. Yang pertama, niat itu tentang definisi. Haqiqatwa. Definisinya apa niat itu? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Sekali lagi, niat ini karena fardu wudu penting sekali. Niat itu adalah menyengaja, berkeinginan, melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Itu niat. Beda dengan azam. Kalau azam itu tidak bersamaan. Wa kharaja bihadza ta'rif al-azmu fa huwa qasdu syai'i ma'a adamil iqtiran bi fi'li. Kalau tidak bersamaan dengan pekerjaan itu bukan niat, namanya azam. Cuman sudah menjadi lumrah. Nah, sudah menjadi lumrah. Saya berniat mau ke pasar. Padahal tidak bersamaan itu. Itu sebenarnya kalau kita definisikan bukan niat itu namanya azam. Iktikad. Kalau niat itu qasdu syai'i muqtarinan fi, harus bersamaan. Yang kedua, hukum yang kedua adalah hukmuha. Apa hukum niat? Hukmu al-wujubu ghaliban, pada umumnya, ghalibnya arti aslinya menang. Jadi pada umumnya itu hukum niat ini wajib. Karena ada sebagian pekerjaan yang tidak wajib niat di situ. Contohnya kharaja bihi ghuslul mayyit faniyatu mandubatun lil ghasil. Contohnya apa? Orang yang memandikan mayit itu niatnya itu tidak wajib. Mandinya wajib, fardu kifayah, tapi orang yang memandikan mayit itu tidak wajib. Itu salah satu contoh bahwa niat itu tidak semuanya wajib. Tapi ketika mau wudhu kan wajib niat. Ya, Ketika mau mewudhukan jenazahnya itu wajib niat. ya itu kalau wudhu. Baik. Kalau memandikan mayit itu niatnya tidak wajib. Sehingga di sini dikatakan apa hukum niat? Hukumnya niat itu secara umum wajib. Karena ada sebagian pekerjaan satu ibadah yang tidak wajib niat. Contohnya memandikan mayit itu tidak wajib niat. Sunnah aja. Yang ketiga, hukum niat. Di mana tempatnya niat? Maksudnya tempat ini yang melaksanakan niat itu siapa? Al-qalbu, hati. Nah, di sini banyak banyak salah paham ya masyarakat ini, bahwa kalau dikatakan di mana siapa pelaku niat itu? Hati. Sehingga kalau hanya lisan atau berkata, berucap, itu sebenarnya bukan niat. Karena niat itu adalah pekerjanya, pelaksananya itu hati. Tempatnya itu di hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Adapun lisan, pengucapannya itu hukumnya sunnah aja. Fungsinya apa? Melafazkan niat dengan lisan. Iya. Liyu'inal lisan wal qalba fi istidrak. Tujuannya apa? Talaffuz atau melafazkan niat dengan lisan itu tujuannya adalah supaya lisan ini bisa membantu ketika hati itu menghadirkan, melintaskan niat. Contoh, kalau berwudu itu kan nawaitul wudu, saya niat wudu. Kalau hanya ngomong misalnya contoh, nawaitul wudu. Talaffuz ini sunnah, tujuannya kan agar membantu hati. Tapi kalau hanya talaffuz atau mengucapkan niat saya nawaitul wudu, hatinya tidak istihdzar, tidak terlintas sesuai dengan arti nawaitul wudu, saya niat wudu, maka niatnya tidak sah. Dan itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Ya buktinya aja seringkali ketika kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita mikirnya kemana-mana kan, hati kita malah menghadirkan kapan gajian. Ya. Itu pentingnya niat. Jadi intinya niat tuh harus pekerjanya itu pelakunya itu adalah hati. Jadi niat itu sehingga dia katakan di mana tempatnya hati? Madu al-qalbu, hati. Hati yang berniat, hati yang melintaskan. Itu banyak Jadi, orang-orang kaget Ustaz ketika menjelaskan. Kagetnya gimana? Itu kayak Ya. pria dari Solo itu. Oh, saya ikut ya. Jadi ketika Langsung kita mati menjelaskan- streamingnya. ketika kita menjelaskan bahwa niat itu
tempatnya di hati, maka dengan begitu niat itu tempatnya di hati. Kalau kita berniat berarti itu kita melafatkan dalam tanda kutip niat itu di dalam hati, bukan dengan lisan. Bukan. Dan itu berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Mereka itu kaget, kenapa? Karena yang mereka tahu yang disebut niat itu adalah hanya melafatkan dengan lisan. Nah itu yang perlu kita paksa itu. Iya. Maksudnya kita doktrin supaya mengerti. Jadi kalau wudhu itu harus misalnya Harus ketika kasih penggaris tuh berarti. membasuh wajah berbarengan dengan niat dalam hati. Itu mereka itu emang gitu ya, iya. Kasih penggaris nih, biar lurus. Nah, ini Itu tugasnya sampean Ustaz. tugasnya ini kita bersama. Oh iya. Nawaitul wusul boleh nggak ya? Mulutnya nawaitul wusul, Ya, tapi harusnya dibarengi dengan hati. hatinya nawaitul wudu. Oh, enggak bisa. Boleh dong. Bisa terjadi tapi bisa terjadi. Nawaitul wusul. Itu pertanyaannya yang mana yang dianggap itu saat kalau mau tanya. Iya. Ya, saya usolli fardhu zuhri, padahal sholat asar, tapi hatinya asar. Betul. Karena yang dianggap tuh hati. Hatinya asar ya, bukan hati. Dan ternyata itu wakil. Ada teman saya. Iya. Oh, mau cerita nih, Ustaz? Sengejokes itu. Mau cerita nih. Oh, silakan. Sorry fardu zuhri. Ya. Asar. Hat- Dia sebenarnya itu ngejokes niat seperti itu, tapi ngomong seperti itu. Saking pengen kasih tahu ke umat. Bahwa ini sekalipun salah ngomong gitu. Ya kayak kita tergelincir omongan lah. Berarti dia. Woi, Pas ngami berarti. pas ngimam. Oh shit. Oh, dipraktekkan. Cin. tapi yang penting hatinya kan yang dianggap. Ya karena mungkin menganggap bahwa makmumnya ini santri. Mesti ngerti lah. Dan sawab itu. Jadi intinya maksud terbawi itu niat itu dianggap kalau hati, karena tempatnya di hati. Mulut itu hanya membantu dan itu tidak dianggap dan hukum. Contohnya seperti kata Ustaz Bayu, misalnya saya nih usolli fardhu zuhri. Padahal sekarang saya sholat asar. Cuman mulut saya fardhu zuhri tapi hati saya usolli fardhu asri. Sah karena yang dianggap itu hatinya. Tapi kalau sebaliknya hatinya bilang saya bilang usolli fardhu asri memang sholat asar, mulut saya bilang asar tapi hati saya bilang zuhur maka tidak sah karena yang dianggap hukum itu hati. Kayak inilah. Dan Oke, itu tidak usah nama-nama terjadi. cerita Ustaz, panjang nih. Oh, iya. Ini soalnya Nggak 7 jadi. nih. Mana? 7 ini soalnya masih 3. Oh, masih 3. Iya. 4 zamanuha, kapan waktunya niat? Waktunya nih itu adalah awalul ibadat, pertama kali ibadah. Contoh dalam wudhu itu, kapan waktunya? Kapan kita melintaskan niat dalam hati? Ketika pertama kali ibadah. Makanya di dalam wudhu kemarin tuh, ketika air itu menyentuh bagian manapun di wajah. Jadi kalau dirafatkan nawaitul wudhu, awal ibadah. Ada sebagian yang keluar dari definisi ini adalah wa kharaja bi as-shaumu wa zakatu wal udhiyah fa niyatu fiha laysat muqtarinatan bil wajah. Kecuali dalam beberapa tempat, contoh puasa. Niat tadi dikatakan bahwa harus berbarengan dengan pekerjaannya. Tidak bisa dong ketika terbit saja atau azan langsung kita mau niat, tidak bisa, sulit. Oleh karena itu pengecualian seperti puasa, zakat, kayak kemarin itu mau zakat fitrah harus ketika menyerahkan itu tidak susah. Ya cukup aja ketika udah memilah-milah uangnya atau berasnya sudah disebut ini zakat saya, ini zakat istri saya yang pertama, istri yang kedua. Itu kan contoh secara jelas. Dia banyak cerita. Ini kan berkaitan dengan hukum. Hukumnya dari colok. Campur dingin. Oh iya. Colok Ustaz. Colok Ustaz. Enggak, ini soft udah. Ini soft. Ketular. Ini colok Ustaz. Biar panas Ustaz. Oke, jadi awalnya itu hanya beberapa pengecualian seperti puasa, zakat, dan nyembelih kurban. Sulit kalau waktu puasa sembilan saya niat kurbannya ini sulit. Jadi boleh niat sebelum pekerjaan itu. Itu kalau menanya kapan waktunya niat. Kemudian yang kelima, kaifiyatuha, cara, metode. Gimana cara niat? Jawabannya takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Cara niat sesuatu ibadah itu, suatu pekerjaan itu tergantung berbeda, tergantung ibadah apa yang mau dilaksanakan. Kalau sholat ya usolli fardhu zuhri. Kalau puasa nawaitu shoma Ramadan. Kalau zakat nawaitu zakatul fitri. Kan gitu. Jadi tergantung ibadahnya.
Kalau mau nanya cara niatnya. Yang keenam, dan ini yang disuai pesanan Ustadz Bayu Maulana, syurutuha, syarat-syarat sahnya niat itu apa? Ada 6. Pertama, Islam. Kalau ada orang kafir niat, tidak sah. Saya mau puasa nih, orang kafir. Jangankan puasanya, niatnya aja udah tidak sah. Gimana puasanya? Tidak usah nanya, puasanya orang kafir sah apa enggak? Tidak usah tanya puasanya, dari niatnya saja sudah tidak sah. Karena syarat niat ini pentingnya. Syarat niat itu sah kalau dia Islam. Langsung kita ringkas saja ya, walaupun ada pengecualian-pengecualian. 1 Islam, kedua tamyiz. Tamyiz ini berakal. Ukuran tidak gila lah intinya. Atau tamyiz itu standarnya bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Atau ada yang mengatakan kalau jual beli itu dia tahu song-songnya berapa. Saya ngasih Kembaliannya. terserah saya lah, mau bahasa song-song ke, mau susu ke, bahasa Jawanya susu. Ya susu saja. Iya. Kembaliannya itu udah cukup. Atau dia bisa membedakan ini maaf kotoran apa emas. Ada yang banyak lah pendapat. Tapi yang umum itu bisa makan sendiri, cebok sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sudah tamyiz. Syarat sahnya niat Islam, mumayyiz. Yang kedua, yang ketiga, al-ilm bil malwi. Dia harus tahu terhadap sesuatu pekerjaan yang dia niatkan. Saya mau sholat nih, saya kan harus niat. Nah syaratnya dia sah niatnya kalau dia tahu tata cara sholat. Ini yang banyak kejadian. Dia berniat sementara dia yang dia niatkan ini tidak tahu. Maka ada usaha sholatnya yang ditanyakan. Dari niatnya saya sudah batal karena dia tidak tahu rukun sholat ada berapa, walaupun tidak secara global. Yang membatalkan sholat itu apa dia tidak tahu, kemudian dia niat, maka niatnya tidak sah. Ini yang penting ini. Oh, masuk akal. Makanya sholat qashar itu kan hanya berlaku bagi orang yang mengetahui bahwa boleh mengqashar. Ya, harus dia mengetahui Tahu terhadap kaifiyahnya berarti ya. Tahu. Al ilmu bil manwi, dia punya ilmu, dia tahu cara melaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau dia mau puasa harus tahu puasa. Kalau dia mau kawin harus tahu Nikahnya apa kawinnya? nikahnya, syarat dan nikahnya. Jadi kebanyakan kita ini kan Kita. Saya mau tahu gitu. oh ya, yang belum maksudnya. Ke sana lah ya gini ya. Terus ada ujian pranikah nih kayaknya nih. Ya. Ya, itu syaratnya syarat sahnya nikah. Syarat sahnya nikah. Syarat sahnya niat. Masih kurang. Sepengaruh gitu ya. Kemudian syarat sah niat berikutnya adalah adamul idyan bima yunafiha. Niat itu dikatakan sah kalau dia tidak menafikan niat itu sendiri. Contohnya apa? Misalnya saya wudhu, saya udah niat nih, nawaitul wudhu. Tiba-tiba tengah saya wudhu, saya murtad. Dengan murtad, na'udzubillah. Orang yang wudhu ini tiba-tiba murtad. Otomatis tidak memenuhi syarat niat kan? Niatnya batal. Jadi wudhunya otomatis batal. Jadi intinya tidak ada sesuatu yang menafikan atau membatalkan niat itu sendiri. Atau dia udah niat nih, nawaitul wudhu. Di tengah-tengah wudhu, lalu dia berpaling. Nggak jadi wudhu. Membatalkan wudhu. Itu namanya sesuatu yang menafikan atau membatalkan niat itu sendiri. Sehingga niatnya tidak sah. Kemudian yang kelima, adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Dia tidak menggantungkan pemutusan niat itu dengan sesuatu. Contohnya, syarat sahnya ini tidak boleh digantungkan, ditaklukkan. Usolli fardhu dzuhri, saya niat salat fardhu zuhur, tapi kalau turun hujan, saya putuskan salat saya. Angkat jemuran dulu. Angkat jemuran dulu. Nah, ketika dia punya ta'alluq atau penggantungkan niat itu sendiri, otomatis saat itu juga batal niatnya. Jadi nggak nunggu hujan turun. Nggak nunggu hujan turun. Saya niat sholat fardhu zuhur, Allahu Akbar. Semangat ya beliau sekarang nih. Maksudnya? Teratur. 299. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu zuhri, dalam hatinya saya niat fardhu zuhur. Tapi nanti kalau istri muda saya datang, saya sudahi sholat saya. Nggak usah nunggu istrinya datang. Istrinya datang, nggak datang.
otomatis sholatnya niatnya batal. Kalau di tengah-tengah sholat Ustaz, pas lagi masuk ke rakaat kedua, Itu tidak masuk pembahasan niat. Iya, bukan ke niat sholat. Bukan berarti ke niat. Berarti pas Itu pas pembatal ketika lain. Niat berarti itu. Yang maksud di sini ya. Adamu takliki qot'iha, tidak menggantungkan pemutusan pembatalan niatnya kepada sesuatu. Jadi ini kita masih kategori ruang lingkup niat masih Ustaz. Tapi yang tadi itu tetap batal Ustaz. Menggantungkan niat tadi. Nah, di tengah-tengah sholat. Saya niat sholat fardu zuhur kalau istri muda saya datang. Enggak Ustaz, bukan pas awal niat. Bukan pasti muda sih itu, ada bukan. Pas di tengah-tengah sholat dapat rakaat kedua misalnya kan. Hujan turun, Mendung, nih mendung. misalnya. Petir lah, petir. Petir itu kan ya. Yang Aduh, kedengeran. hujan itu kan. Nanti kalau hujan saya batalilah. Batal. Itu termasuk batal berarti kan? Tapi tidak masuk. Iya, tidak masuk pembahasan. Masuk bab ini. Tegaskan, Ustaz. Dia masuk ke bab sebelumnya saat menafikan niat itu sendiri. Oh iya. Tapi kalau dalam bab ini maksudnya fase ini dia tidak mentaklukkan dengan sesuatu untuk pemutusan niat itu sendiri. Kalau yang pertanyaan sampean itu, kasus sampean itu dari nomor 4. Dia menafikan niat itu sendiri. Walaupun dia dalam keadaan pertengahan wudhu atau di tengah sholat. Dia membatalkan niat itu sendiri. Ketika wudhu, orang yang wudhu itu tiba-tiba murtad di pertengahan wudhu. Atau dikatakan di ketika sholat, tiba-tiba terbesit di hatinya, dia menyembah selain Allah. Otomatis niatnya itu batal. Masuk dalam bab itu. Kalau semisal pas sholat, Ustaz. Kebanyakan cerita lah, weh. Nanya ini bukan cerita. Kemudian terlintas dalam pikirannya karena ngaji tauhid itu kan. Terlintas dalam pikirannya dia mau khusyuk, ternyata yang dihadirkan dalam pikirannya, dalam hatinya itu adalah lafaz Allah. Nah, itu cuman salah. Itu kan bukan menyembah Allah itu. Iya. Bukan, maksudnya orang seperti itu kan pemahamannya tentang Allah yang salah. Tapi kan dia kan mau nyembah Allah. Beliau tidak jelas tadi jelaskan. Kalau dia orang yang sholat itu tadi Ustaz, kemudian dia meyakini bahwa Allah itu berupa lafaz, ya waktu ini kan kafir. Kafir itu membatalkan niatnya, otomatis sholatnya batal, walaupun di pertengahan. Enggak kafir itu. Kalau meyakini Meyakini Allah itu lafaz. iya, untuk itu berbentuk lah, kan termasuk tajsim Ustaz. Ini loh Allah. Tajsim itu kan fasik. Tidak sampai membuat seseorang itu dianggap sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Pemahamannya dalam akidah bid'ah, keliru. Tidak membuat dia kafir. Kecuali dia tidak meyakini Allah adalah Tuhannya. Ya, baru kasus kafir. seperti Ustaz Fauzi ini tadi kan, dia menganggap Allah itu tulisan gitu. Iya. Apa itu tidak mengeluarkan, tidak murtad? Enggak, berarti kan pemahaman dia tentang Allah yang salah. Oh gitu. Dia kan tetap menyembah Allah. Ini ranah tauhid. Ustaz. Tauhid. Pemahamannya yang gede. Tidak Ustaz. khusus ke kok. Baik, kita lanjut. Yang nomor 6, nah ini yang dimaksud Ustadz Bayu. Nomor 6 syarat sahnya itu harus tahakkukul muqtadi. Jelas, nyata yang menuntut dia untuk berwudu. Intinya begini, kalau kita mau wudu, supaya niat kita berwudu itu sah, harus yakin tanpa ragu bahwa saya sudah berhadas. Saya ini berhadas, maksudnya tidak punya wudu, baru Anda wudu. Tapi kalau Anda berwudu dengan keraguan-raguan, saya meniat wudu nih, saya kayak punya hadas, kayak enggak gitu. Maka niatnya itu sendiri batal. Jadi intinya gitu. Intinya dia harus yakin yang tahakkukul muqtadi ini harus mentahkik, memastikan, menyatakan bahwa yang menuntut dia berwudu itu apa? Hadas kan? Nah, pastikan dulu Anda berhadas. Jangan ragu-ragu. Contohnya yang batal syarat niat ini tidak tercukupi atau batal niatnya, dia ragu, saya kayak punya hadas, kayak enggak. Kemudian dia wudu. Berarti ini kan enggak tahakkuk namanya. Pas dia wudu ternyata enggak, saya punya wudu. Itu tetap enggak sah wudunya. Tapi kan masih ada wudunya. Ya, itu urusan lain, Sah. Iya, urusan Kita lain. bahas Iya. niatnya itu. Niat waktu itu enggak sah. Iya. Dan nanti ada keterangan spesifik tentang ragu ndaknya itu ya. Jadi intinya yang perlu kita tekankan, kalau Anda mau berwudu harus jelas apa yang membuat Anda berhadas. Kalau tidak jelas. Kalau tidak jelas, tidak usah.
Nggak usah wudhu dulu. Ditakik. Nah, contoh yang umum nih. Saya mau wudhu, saya ini ragu. Gimana supaya saya itu bisa sahnya niat itu dalam wudhu itu sah? Ya udah pegang ada kelumawannya. Apa? Dibatalkan gitu, ditakik. Iya. Pegang aja atau kencing aja. Oh, bukan ke sok wanita. Terserah lah. Masing-masing. Maksudnya ditakik gitu maksudnya. Kalau kita ragu nih, saya mau wudhu tapi saya kayak batal kayak enggak ya. Ya udah dibatalin, ditakik gitu. Pegang itunya atau pegang pegang yang membatalkan lah gitu intinya. Pengalaman. Atau kalau lagi ngejen kata orangku, ya udah keluarin anginnya gitu, kentut lah bahasa katanya. Di pasti. Ampasnya. Termudah itu ya. Ya, cara termudah untuk menghilangkan. Itu kan tak bisa dipaksa kan. Iya, Bisa. dicari-cari gitu. Ini pengecualian ya. Ini bisa diatur. Mungkin menawarkan tutorial. Ya Allah, enggak apa-apa ya agak kalau fikih kan memang harus jelas saja. Iya, harus jelas Ustaz. Enggak usah pakai kelumauan, langsung aja kemaluan gitu. Itu udah halus dah. Kalau kopi misalnya. Oke, yang terakhir dari hukum-hukum wudhu dari tadi definisi waktunya adalah maksud. Apa sih maksud niat itu? Tujuan niat itu apa? Kata ulama, tamyizul ada anil ibadah. Fungsi niat tujuannya adalah membedakan ini rutinitas atau kebiasaan atau adat dengan ibadah. Apa yang membedakan ini adat atau kebiasaan, rutinitas atau kultur ya? Dengan ibadah, niat. Yang bisa membedakan. Contoh, saya mandi hanya untuk menyejukkan badan. Ada mandi yang dapat pahala seperti mandi hari Jumat, kan sunnah. Nah, untuk supaya membedakan saya ini berpahala atau enggak, bisa naik ke level sunnah atau hanya mubah saja, itu niat, fungsinya niat. Nah, ini perlunya niat. Jadi kalau kita mau mandi, dianjurkan dalam agama, pekerjaan yang mubah ini hanya mandi untuk mendingan badan, niatkan dengan niat yang baik, niat mandi sunnah. Banyak mandi sunnah nih, puluhan. Contoh, simpelnya aja, saya mau mandi nih, daripada saya tidak niat baik, saya mau niat mandi ini, nanti saya mau sholat, mau baca Al-Quran, itu dapat pahala. Itu satu. Jadi intinya, yang membedakan antara kebiasaan yang tidak berpahala, supaya dapat pahala, yaitu adalah perannya niat. Itu pendapat sebagian. Ada tambahan dari ulama lain bahwa tujuan niat itu adalah menjadikan hal adat kebiasaan menjadi ibadah. Contohnya tadi mandi. Jadikan ibadah. Dan fungsinya lagi memperbanyak pahala. Ini pentingnya niat. Kalau kita mandi, kalau kita wudhu misalnya, atau mandi, atau sholat dan lain sebagainya, usahakan kata ulama perbanyak niat supaya kita, karena fungsi niat itu untuk memperbanyak pahala. Misalnya saya keluar rumah niat, contoh yang dicontohkan para ulama, kalau niat menghadiri maulid itu kata ulama, nawaitu an hadzurul maulid mislama nawa bi asrafur salim. Saya ingin menghadiri majlis taklim atau pengajian maulid sebagaimana niatnya para salafus saleh. Coba bayangkan berapa niat para salafus saleh. Itu disamakan sama Allah. Di sini fungsinya niat. Kalau hanya saya niat menghadiri majlis taklim, ya mungkin kalau kita gambarkan satu aja pahalanya. Tapi kalau sebagaimana para salafun saleh berniat sama dengan niatnya mereka, wah, tidak tahu menghitungnya itu gimana, gawat. Sehingga fungsinya niat itu. Pahala donatur lebih banyak juga jadi. Makanya yang saya hafal itu ya, nawaitu an hadzal maulid mislama nawa aslafuna sholihun wa biniyati ta'zimi. Itu lain lagi pahalanya. Niat mentakzimi, mengagungkan majlis ilmu, majlis maulid. Wa biniyati ziyadatil iman. Itu lain lagi pahalanya. Jadi memperbanyak niat. Saya menambah keimanan saya, kajian tauhid. Wa taqwa, kajian syariat, takwa fikih.
wal mahabbah, kecintaan termasuk tasawuf. Itu sudah dirangkum oleh ulama. Al-ghanimah. Ini kayak kurang zuhud ini. Nanti kan di kajian tasawuf ini. Ya, jadi itu. Zuhud yang pertama. Begitu jelinya ulama ya sampai dimasukkan 3 in 1. Wa biniyati ziyadatul iman, wat taqwa, wal mahabbah, wal ghurub ila Allah wa ila Rasul wa ila salafin salih. Jadi aduh, enggak tahu lah mau ngitungin itu. Padahal niatnya satu. Itulah fungsi niat. Wallahu a'lam Ini bishawab. masih mudah itu. Masih mudah dicatat oleh malaikat. Yang sulit dicatat oleh malaikat adalah mengikut pahala di sholawat. Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Gimana kalau majelis ini kita tambahin sholawat? Baik, kita lanjutkan kajian tasawuf oleh Ustaz Abdul Fakih. Semua kebaikan kita masukkan ke majelis ini biar belenger. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan di sesi terakhir dalam majelis ini, yakni kajian ilmu tasawuf. Kitab yang saya pegang adalah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Jadi protes sama beliau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita tuntaskan bagian yang pertama dari akobah yang kedua. Yang mana akobah kedua di sini adalah rintangan-rintangan seorang hamba dalam beribadah. Karena di dalam beribadah kepada Allah ini seringkali ada penghalang yang merintangi kita, mencegah kita, menghalangi kita sehingga tidak jadi untuk ibadah. Rintangan pertama kemarin adalah dunia. Maka langkahnya adalah kita mengambil langkah zuhud atau bersikap cuek, bersikap dingin, apatis, tidak peduli di dalam hati. Tapi di dalam tangan harus kita kuasai. Menghibur beliau. Loh iyalah, kalau bukan orang orang Islam, Fatwanya macam dengan dunia di tangan genggam lah. aduh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Amin ya Allah. Al-a'iqut tsani, aqobah atau rintangan yang kedua adalah al-khalq, makhluk. Dalam hal ini spesifik sebenarnya yang dimaksud adalah manusia ya, manusia. Umumnya. Ah? Bukan uang. Itu Harus manusia. tidak harus sih, tapi umumnya karena kita manusia, ya. Instansi. Itu bagian dunia, masuknya yang kemarin. Kalau sekarang adalah khalq, makhluk yang dimaksud adalah manusia karena kita manusia. Seandainya kita jin ya dimaksud jin karena kita seringkali berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau kita lihat caranya sedikit, al-aikusani minal awaikil arba'ah allati tamna'u anil ibadah. Bagian yang kedua dari perkara-perkara yang mencegah ibadah itu adalah al-khalq, makhluk. Summa alaika, kemudian wajib untukmu, untuk kita semua, waffaqakallahu wa iyyana li ta'atihi, amin. Ini kita didoakan oleh Imam Al-Ghazali. Semoga engkau, kita semua yang hadir di sini diberikan taufik oleh Allah untuk bisa taat kepada Allah bitafarrudi. Nah, didoakan dalam hal ini kita wajib untuk melaksanakan satu istilah dalam ilmu tasawuf di sini adalah tafarrud, yakni mengasingkan diri, atau bahasa mungkin yang lebih populer bagi kita adalah uzlah. Tapi istilah nanti uzlah muncul di belakang. Penghalang yang nomor 2 adalah makhluk. Solusinya adalah tafarrud atau uzlah, menyendiri, mengasingkan diri anil khalqi, dari makhluk. Kenapa kok kita harus mengasingkan diri dari makhluk, dari manusia? Wadzalika di amroin, alasannya karena 2 hal. Ahaduhuma, Introvert. jadi introvert ya. Ahaduhuma, salah satu dari yang 2 itu adalah annahum yasgholunaka an ibadatillahi azza wajal. Karena makhluk itu pada dasarnya mereka akan menyibukkan kita semua untuk beribadah kepada Allah azza wajal. Ala ma hukiya an ba'dihim annahu qol. Sebagaimana terdapat satu riwayat yang diceritakan dari sebagian ulama. Para ulama menjelaskan bahwa marartu bi jama'atin. Satu ketika
saya melewati satu perkumpulan, satu majelis. Yataramauna, yang mana mereka itu sedang melakukan aktivitas yakni memanah. Kalau sekarang nembak lah, intinya ini melontarkan sesuatu. Panah lah dalam konteks itu. Wawahidun, lalu ada satu orang jalisun ba'idan, satu orang ini duduk dengan posisi yang jauh dari keramaian, ba'idan minhum. Kemudian fa'arutu an ukallimahu. Saya punya keinginan, cobalah saya ajak ngomong dulu orang yang menjauh duduk sendirian di ujung sana. Faqala, Introvert itu orang. Introvert orang. iya. Kemudian ketika orang ini, ulama ini ngajak ngomong ke satu orang itu bilang, zikrullahi asha ilayya min kalamik. Berzikir kepada Allah itu lebih bersyahwat untukku. Lebih membangkitkan gairah, kira-kira begitu. Lebih senang bagi diriku min kalamika daripada ngomong sama kamu. Agak tersungging sih kita kalau gitu kan. Lagi duduk kawan datang. Ngapain di sini, Bu? Zikrullah azha ilayya min kalamik. Tersinggung sih ya. Terjemahan seperti itu lumayan berbahaya ketika diamini oleh orang awam. Gimana tuh? Itu menggunakan terjemahan Zikir ya? Gimana? syahwat. Oh, syahwat ya? Ya agak bahaya ya. Bahkan udah saya rasakan kalau kasih ceramah kan mungkin masih meraba-raba ya kan. Oke. Hanya potensi. Ketemu pengajian di sebuah kampung, mengaku ahli marifat, betul-betul setekstual itu dia merasa menerjemahkan Syahwat konotasinya negatif. betul dengan bersyahwat. Begitu. Karena kan isi syahwat ini masih umum. Masih umum iya. Kayak syahiyah di akal, nafsu makan, Mana kata selera makan. Jadi mungkin bisa dihindari diksi yang mengarah. Nah, di sini asha ai asad syahwah wa hubban. Masih. Kan begitu kan? Biasa kan kalau atof itu masih sinonim kayak hub dari itu. Iya. Soalnya Jadi lebih bergairah gitu aja lah berarti ya. Mengingat Allah atau berzikir kepada Allah itu lebih bergairah bagiku daripada ngomong sama kamu. apalagi kawannya tadi yang ngajak manahan mungkin laki-laki juga kan, laki-laki dengan laki-laki aku nggak bersama kan. Oh iya. Loh, ini jangan-jangan LGBT ini. Lebih suka lah Ustaz bahasan. Loh. Saya lebih suka zikrullah. Iya, saya lebih senang berzikir kepada Allah daripada ngomong sama kamu. Fakultu. Kemudian aku bertanya nih, ini orang yang tadi datang ke orang yang menyendiri tadi itu bertanya, "Anta wahdak, kamu kan sendirian?" Kemudian Fakola dijawab sama orang yang sendirian tadi itu, "Ma ya Rabbi." Oh ya Rabbi. Ma ya Rabbi wa malakaya. Dengar, woi. Siapa yang bilang saya sendirian? Saya ini sama Allah dan juga sama malaikat yang mendampingi saya. Maksudnya, ayam-ayamnya. Dengan malaikat yang menyertai saya. Ingat ceritanya Pak Dovir. Yang mana? Ada santri ini baru baca tasawuf kan, pakai motor sendirian, ditilang sama Allah. Sama Allah. Ditilang sama polisi itu kan. Ditilang sama polisi. Loh, kok sendiri? Kok apa? Kok nggak pakai helm? Loh, ini saya santri. Kok ini pelindung saya? Akhirnya karena polisinya cerdas itu kan mikir gimana caranya biar bisa nilang dia. Loh, kok sendirian? Loh, kata siapa sendirian? Saya bersama Allah dan para malaikatnya. Gonceng 3 kan? Tilang. Maksudnya orang yang sendirian yang tidak pakai helm tadi itu ngaku sendirian. Padahal sama polisinya dibilang, oh berarti gonceng 3 sama Allah dan para malaikatnya gitu ya. Iya. Yang dimaksud malaikat yang menyertai di sini adalah malakul yumna wasyimal. Malaikat yang ada di kanan dan kiri. Maksudnya ya malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Fakultu. Kemudian aku tanya lagi, man sabaku min haula? Kira-kira siapa yang menang dari mereka tuh? Mau nanya apa nih ya? Siapa yang menang kira-kira di antara mereka? Fakola lalu dijawab, Mereka man ini gua kemana? Hah? Mereka ini kemana? Yang yataromauna tadi itu, yang memanah. itu, iya. Siapa kira-kira yang menang dari orang-orang yang lagi panahan sana tuh? Fakola lalu dijawab, man ghafarallahu lahu. Yang menang itu yang diampuni sama Allah. Ya. Agak itu jadi. Allah. Fakultu. Lalu aku tanya lagi, aina torik? Terus jalannya gimana? Caranya? Ya caranya gimana? Atau jalannya gimana? Fa asyara biyadih, lalu dia memberikan isyarat dengan tangannya nahwas sama ke arah langit. Wa qoma, kemudian dia berdiri setelah dijawab tadi
Di sana tuh arahnya tuh. Kira-kira begitu. Menunjuk ke langit karena langit adalah kiblatud doa. Wa qoma, kemudian orang itu berdiri, wa tarokani, kemudian dia meninggalkanku. Wa qala, lalu dia ngomong, aktsaru khalqika angka syaghilun, tapi tidak lagi ngomong ke ini ya, tidak lagi ngomong ke orang tadi. Jadi orang yang menyendiri tadi langsung mengucapkan satu kalimat, bukan ngomong ke seseorang itu, tapi ya dia ngomong sendiri, bergumam. Aktsaru khalqika, kebanyakan atau banyak dari hambamu ya Allah, atau makhlukmu ya Allah, itu menjauh darimu, syaghilun, oleh satu hal duniawi, kira-kira begitulah. Ada kebanyakan mayoritas daripada makhlukmu ya Allah itu disibukkan oleh sesuatu, disibukkan oleh duniawi, kira-kira begitu. Fal khalqu idzan, dengan demikian makhluk itu yasghulunaka, seringkali melalaikanmu, anil ibadati, dari ibadah. Bal yamna'unaka minha, tidak hanya sekedar menyibukkan, bahkan mencegah, menghalang-halangimu untuk melakukan ibadah. Bal yuqi'unaka fis syarri wal halak, bahkan tidak hanya sekedar mencegah, kebanyakan makhluknya Allah itu seringkali menjerumuskan kita ke dalam keburukan dan kehancuran. Ala, hah? Syarri. Syarri. Di sini syarri. Situ syirki kan? Kemusyrikan. Oh, kemusyrikan. Di sini syarri wal halak. Dari mana pernyataan ini? Alama qala Hatimun al-Asam, sebagaimana di sini ada satu riwayat, satu cerita yang disampaikan oleh Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan al-Asam di sarahnya. Salah seorang ulama yang bernama Hatim al-Asam, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata Syekh Hatim al-Asam? Beliau mengatakan bahwa tolabtu min hadzal khalqi khamsata asya. Aku meminta dari makhluk 5 perkara. Saya meminta dari makhluk ini 5 perkara. Falam ajidha, lalu saya tidak mendapatinya. Yang pertama, ini negosiasi spiritual nih. Yang pertama, tolabtu minhumut ta'ah waz zahadah falam yaf'alu. Saya meminta kepada makhluk itu untuk melakukan taat dan juga untuk melakukan zuhud. Tapi mereka tidak mau mengerjakan itu. Itu yang pertama. Asik loh. Nah, ayolah kita sama-sama taat yuk, kita sama-sama zuhud yuk. Udahlah, katanya. Satu. Fakultu, kemudian aku berkata atau meminta yang kedua nih. Yakni a'inuni alaihima illam taf'alu falam yaf'alu. Nah, ini agak susah saya bacanya, ternyata lebih mudah mungkin itu bisa dibalik karena itu takdimul jawab ala syarat. Bisa dibaca illam taf'alu a'inuni alaihima. Oke, kalau kamu tidak mau taat, kalau kamu tidak mau zuhud, nah illam taf'alu a'inuni alaihima. Ya sudah, kalau gitu cobalah bantu saya untuk bisa melakukan taat dan zuhud. Tapi falam yaf'alu, tidak mau bantu juga. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua. Yang ketiga, fakultu, lalu saya mengajukan permohonan yang ketiga, irdau anni in fa'altu. Tapi okelah, kalau kamu tidak mau membantu saya, tolong relakan saya kalau saya melakukan hal tersebut. Oke, kalau kamu tidak mau nih, saya sekarang mau berusaha untuk taat, saya berusaha mau zuhud. Tapi tolong relakan saya untuk melakukan hal tersebut. Falam yaf'alu, tidak diridhoi juga. Oh, sedih mak kakek. Ngaji malam-malam, ibadah begini-begini. Ngopi aja dulu, ngopi. Nah, misalnya begitu. Tidak diridhoi juga, tidak direlakan. Yang keempat, fakultu, aku menyampaikan yang keempat kali ini, la tamna'uni anhuma. Kalau begitu, jangan kalian mencegahku, jangan kalian menghalangiku untuk melakukan hal tersebut. Tidak apa-apa, kamu rela ke mau enggak, kita seralah. Bodoh amat. Yang penting jangan menghalangi. Kalau hanya sekedar tidak rela, tapi tidak menghalangi masih oke. Tapi ini udah tidak rela, masih menghalangi pula. Minta yang keempat ini. Idzan famana'uni hina fa'altu dzalika, ketika aku melakukan hal tersebut, berusaha untuk taat dan zuhud, ternyata mereka juga berusaha mencegahku. Yang kelima, terakhir nih. Fakultu, kemudian aku menyampaikan permintaan yang kelima. La tad'uni ila ma la yurdillahil azim. Tolong jangan mengajakku untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi.
wala tu'aduni alaihi illam utabi'akum falam yaf'alu juga. Permintaannya ini, tolonglah kalau begitu, kalau kalian sekalipun kalian itu mau mencegah, oke mencegah saja, itu tidak cukup dengan menghalangi. Ternyata yang kelima ini ternyata udahlah mereka itu menghalangi kita untuk melakukan taat dan zuhud, tambah lagi dijerumuskan ke dalam satu perbuatan yang tidak Allah ridhoi, dan juga menjerumuskan ke dalam sesuatu yang mereka itu memusuhi atas apa yang aku minta tadi di awal, alaihi itu ke ala matlubikum, sesuatu yang aku minta kepada mereka itu. Illam utabi'kum, sekalipun mereka itu tidak mengikuti, aku tidak mengikuti kalian, maksudnya mereka kan mau mengajak tadi itu, orang-orang itu mau mengajak kepada jalan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Kita menolak kan? Nah, minimal kalian tidak tidak memusuhi saya. Falam yaf'alu. Menjadi donatur bukan. Itu masih mendukung tuh. Falam yaf'alu, itu pun mereka tidak mau. Sehingga kesimpulannya nih, akhirnya karena meminta 5 hal tersebut tidak dikasih, fataroktuhum. Kemudian aku meninggalkan mereka, wastaghaltu, aku menyibukkan diri bi khossati nafsi. Ya, aku menyibukkan diri untuk diriku sendiri aja, khusus untuk diriku sendiri. Jadi sudah meminta 5 hal kepada makhluk, mulai dari yang paling sederhana, yuk taat yuk zuhud yuk, tidak dikasih. Yang kedua, ya sudah kalau tidak mau taat zuhud bersama saya, bantu saya. Tidak mau juga, tidak mau dibantu. Ya apa kek, bantu kasih kopi kek gitu. Isikan kota kek atau apa kek gitu ya. Yang ketiga, ya sudah kalau kamu tidak mau bantu, minimal relakan saya ya. Saya tidak bisa ngumpul di sini ya. Tidak apa-apa ya. Tidak mau juga. Ya sudah kalau gitu jangan halangi saya. Tidak mau juga. Yang kelima, jangan jerumuskan saya, jangan musuhi saya. Tidak mau juga. Ya sudah kalau gitu tinggalkan. Nah, ini langkah terakhir karena dari 5 negosiasi tadi mereka seringkali menolak, maka langkah terakhir adalah meninggalkan. Nah, ini menjadi dasar nih untuk berbuat tafarud, melakukan uzlah, menyendiri tadi itu. Wastaghaltu bi khosyati nafsi. Bisa kayaknya dijadikan fafalu. Hah? Yang dicatat. Enggak, falam yaf'alu. Illam utabi'kum fafalu. Falam yaf'alu di sini. Oh, di situ falam Falam yaf'alu. yaf'alu. Enggak, di situ apa? fa'alu juga sama. Falam yaf'alu di sini. Di punya saya falam, enggak tahu di syarahnya ya. Tek matannya. Iya, di matannya. Falam yaf'alu juga di syarahnya ini. Di matannya falam yaf'alu. Sama fa'alu ya. Fafalu kan. Lihat catatan kakinya. Fa'auhu Ada keterangan catatan. Di teksnya itu fafalu. Kalau fafa'alu gimana mafhumnya berarti? Jangan musuhi aku alaihi atas apa yang aku minta. Di terjemahnya apa, Zat? Bisa jadi terjemahan. Mereka pun tidak mau. Falam yaf'alu berarti. Karena kan sesuai dengan logikanya di atas. Logikanya di atas minta 5 hal kepada makhluk, kelima-limanya ditolak. Berarti kan seharusnya jawaban akhirnya falam yaf'alu semua. Dipaksakan fa'alu pun berarti fa'alu dengan memusuhi. Oh iya, ya bisa juga dengan memusuhi itu. Mereka yang memusuhinya. Berarti kemudian dari teks ini, lalu saya teringat yang disampaikan Pak Nasihi gitu. Itu aliman au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Wala takun al-khamsah, yang kelima, al-khamisah yang kelima. Fatah lika. Maka ya kalau jadi yang kelima ya rusaklah, sudah hancurlah. Jadi kira-kira poinnya mirip-mirip seperti itulah. Ada satu cerita sedikit di sini tentang orang yang menyampaikan cerita tadi, yakni Syekh Hatim Al-Asom. Beliau ini populer Al-Asom julukan ini karena satu ketika beliau ini sebenarnya tidak betul-betul tuli. Al-Asom kan tuli ya. Ini masyhur sebenarnya ceritanya, cuman barangkali ada yang tidak tahu di media sosial ya. Beliau itu tidak betul-betul tuli sebenarnya. Nah, suatu ketika beliau lagi di satu tempat, ada seorang perempuan bertanya sesuatu kepada beliau. Di tengah beliau tuh bertanya, si perempuan itu bertanya, udahlah perempuan lagi ya, enggak sengaja
ketika dia ngomong kentutnya ikut keluar, Berhadas lah bahasa. berhadas. Kurang berdana ya. Karena tajam tersebut. Iya. Memang harus mempermalukan si perempuan. Memang semalu itu ya, semalu itu. Nah terus untuk apa Jabar Khotir ya, menutupi rasa malunya, Kekhawatiran. kekhawatirannya itu. Menutupi kemaluannya lah. Tahu poin. Tadi bilang kita sama menutupi rasa malunya. Akhirnya Imam Hatim Al-Asam itu bilang, gimana coba nyaringkan pertanyaannya tadi itu. Nggak dengar saya, yang keras. Sambil beliau juga mengeraskan suaranya sehingga mengesankan dan bahkan meyakinkan seolah-olah beliau itu memang agak kurang pendengarannya sehingga si perempuan itu merasa aman. Nah, termasuk begini ini beliau ini termasuk Jabar Khotir. Beliau tahu masih cerita ini kan Ustaz ya. Menghibur lah. Tidak tahu berarti ya. Hah? Tidak tahu. Ya, pura-pura juga berarti. Tapi mungkin tidak bau lah pada saat itu. Nah, itu poin yang bisa kami sampaikan. Ini kalau diteruskan, ini mengutip ada 2 hadis yang agak panjang. Kalau dibaca satu separuh-separuh, tapi oleh sebab itu kita sudahi sampai di sini saja. Pada intinya, poin sekarang yang sedang kita bahas ini sudah jelas alasannya kenapa kok harus tafarrud, harus uzlah, harus meminimalisir. Oh iya, ada satu lagi. Saya lihat ke bagian ini. Ada satu lagi. Emang harus bangetkah kita melakukan uzlah atau menyendiri tadi itu? Nah, di sini yang menarik. Di sini disebutkan waqala An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyampaikan satu statement bahwa ikhtilafan ulama, para ulama itu sebenarnya juga berbeda pendapat. Apakah kita itu harus banget uzlah, harus banget menyendiri, tidak kumpul dengan orang-orang? Ikhtilafan. Ulama itu ulama berbeda pendapat. Fil uzlati wal ikhtilat ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal antara uzlah atau tetap berbaur dengan masyarakat, tetap berbaur dengan orang-orang? Di sini singkatnya disebutkan bahwa madhab Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas para ulama mengatakan bahwa tafdilul khultoh, yang lebih utama itu tetap bermasyarakat, membersamai masyarakat, tapi dengan catatan, karena dalam bermasyarakat itu satu dia iktisabil fawaid, memperoleh banyak manfaat, suhu di syairil Islam, menampakkan syiar-syiar Islam seperti streaming seperti ini salah satunya. Kemudian takdiru sawadil muslimin, memperbanyak jumlah muslimin, wa isolil khairi ilaihim, dan juga memberikan banyak kebaikan kepada mereka, masyarakat itu. Dengan catatan orang tersebut adalah fa in kana sahiba ilmin au zuhdin, itu catatannya itu. Itu pun kita mau bermasyarakat itu lebih utama dengan catatan orang tersebut adalah orang yang sudah berilmu dan orangnya adalah orang yang zuhud. Itu lebih diutamakan. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat berarti boleh berkumpul dengan masyarakat yang berilmu dan zuhud. bukan hanya sekedar boleh, lebih afdal. Lebih afdal ya. Di sini bahasanya bahkan ta'akkada fadlu ikhtilatihi. Jadi itu lebih ditekankan lagi, lebih muakkad lagi keutamaannya itu. Kalau orang sudah alim, orang sudah zuhud, itu sangat dianjurkan turun gunung, harus bermasyarakat. Sementara sebagian ulama yang lain itu berpendapat bahwa lebih baik, lebih afdal tetap melaksanakan uzlah. Kenapa? Karena itu lebih selamat, lebih aman bagi dirinya. Lakin dengan catatan, akan tetapi bisyarti ayyakuna arifan biwadhaifil ibadah. Nah itu dia. Kalau mau memilih jalur uzlah menyendiri, silahkan. Misalnya nih, orang-orang yang misalnya baru belajar tasawuf, lalu mau uzlah, padahal syariat dia belum tahu. Cara sholat yang benar, niat yang benar dia tidak tahu, maka tidak boleh dia tuh uzlah. Harus cari ustadz, cari guru, harus berkumpul sama orang-orang, belajar dulu yang benar. Dia boleh uzlah dengan syarat dia arifan biwadhaifil ibadah. Harus mengetahui ya aturan mainnya ibadah lah, allati talzamuhu, yang mana itu sesuatu yang wajib baginya. Kira-kira itu. Bentar.
Oke, sampai di situ saja yang bisa kami sampaikan, sedikit tambahnya. Berarti untuk kemarin kan tentang dunia. Dunia. Nomor 1, 2 makhluk, 3 nafsu, 4 setan ya. 3 setan. 3 setan, setan dulu. 4 nafsu. Nafsu. Berarti penomoran ini nomor 1 itu sebenarnya cakup 2, 3, 4. Kalau seingat saya sih berdasarkan tingkat kesulitannya. Dunia benda mati, kholak sudah hidup, tapi eksternal. Berarti Nampak. kurang cakup. Hah? Berarti Ya kalau mencakup sih mencakup juga secara jenis kan. Berarti kan mencakup. bukan itu sisi yang mau ditekankan. penekanannya berarti. Penekanannya itu. Dunia yang mati. pasif, makhluk aktif, eksternal nampak. Sedangkan setan itu eksternal tapi tidak nampak. Yang paling susah itu yang justru ada pada diri kita sendiri, nafsu, syahwat. Sediferensi itu berarti. Iya. Iya. Kalau di mantik itu ada istilah asasut taksim. Dasar pembagian atau pengklasifikasian. Kayaknya kalau dilihat di sini berdasarkan tingkat kesulitan. Karena kan ada kesulitan di sana ya kan. Karena memang sengaja nomor 1 bikin yang umum, Makin khusus gitu. itu kan di sana memang sediferensi. Iya. Ya, itu mungkin. Jadi teman-teman pesannya kalau masih belum tahu aturan mainnya beribadah, jangan buru-buru uzlah. Ya, belajar dulu baru nanti uzlah. Uzlah itu maksudnya dari masjid ke masjid itu kan, bukan? Hijrah. Oh, hijrah itu ya. Oke, silahkan kasih closing statement selaku qori pertama. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian ilmunya. Mudah-mudahan para hadirin sekalian, Amin, amin. termasuk juga yang hadir di media sosial mendapatkan manfaat dari yang kita sampaikan. Amin, 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 amin. Akhirul kalam, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.